Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam satu hobi. Nah, kembali lagi di channel Iwak Semata Farm, Martapura, Kalimantan Selatan. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai sistem sirkulasi air yang saya gunakan pada kolam ras saya ini. Saat ini saya memakai mesin Sunsun GTP 10.000 yang saya taruh di dalam sump filter ini atau free filter atau tempat air bersih. Dan dari free filter ini kita alirkan ke 3 kolam dengan total ada 7 titik. 3 di kolam pertama yang lebih besar dari yang 2 sana, karena lebih besar jadi saya kasih 3 titik. Ukuran kolam 4,5, panjang lebar 3 meter. Di sini saya kasih 3 titik untuk sirkulasi air. Dan di sini untuk kolam ukuran 3x3, yang sebelah situ juga sama 3x3, jadi saya kasih 2 titik. Sampai hari ini memasuki hari ke-12. Alhamdulillah di kolam penampungan atau di bak filter nggak pernah tekor. Nggak pernah tekor airnya karena kita setting di titik-titik pembuangan ini. Nah, yang dari filter ke dalam kolam, setiap titik itu saya kasih stop run, dan di sanalah kuncinya supaya di kolam filter itu enggak tekor. Kalau untuk ukuran daya atau kekuatan pompa Sunsun GTP 10.000, memang kalau saya buka semua stop run itu, saya buka full, airnya akan deras, tapi akan menimbulkan tekor di kolam filter yang terakhir itu atau pre filter. Jadi semua saya buka 3/4 nya aja. Nah, dengan setting pembukaan stop run 3/4 ini di semua titik, dan alhamdulillah lancar di kolam penampungan, gak ada kendala, sirkulasi lancar, dan seperti ini keadaannya. Untuk menjawab pertanyaan teman-teman kemarin, apakah pompa air yang saya pakai ini Sunsun GTP 10.000 dengan debit air yang ada di ketiga kolam saya ini mampu untuk bersirkulasi penuh? Ya, emang nggak akan maksimal kerjanya, karena setelah saya ukur debit air yang ada di 3 kolam saya ini, itu totalnya kurang lebih ada 20.000 liter. Sedangkan kinerja pompa celup yang saya pakai dengan daya 10.000 liter per jam, berarti saya asumsikan untuk pompa 10.000 liter per jam mersirkulasi kolam dengan debit 20.000 liter per jam, maka
satu kali sirkulasinya itu akan terjadi setiap 2 jam. Setiap 2 jam satu sirkulasi untuk semua kolam ini, ketiga kolamnya ini. Nah, jadi kalau untuk mencari air bening nggak akan dapat. Tapi kalau untuk mencari sirkulasi air yang ya saya bilang cukup lah untuk versi saya, ya nggak masalah. Karena kemarin ada beberapa pertanyaan di komentar, kata teman-teman satu hobi, biasanya kalau untuk sistem ras debit air di kolam itu kali 3 sama dengan pompa mesinnya. Jadi misalkan debit air 5.000 liter isi di kolam, berarti harus memakai pompa ya minimal 2 kali dari debit air. Misalkan isi air 5.000, berarti pakai pompa yang 10.000. Ya itu emang bener, karena biasanya yang memakai sistem seperti itu untuk pelihara ikan koi. Ikan koi harus memerlukan air bening. Karena ini untuk nila, jadi saya rasa cukup seperti ini udah bagus lah. Ikan masih terlihat jelas, air bagus walaupun gak bening. Cuma tergantung versi masing-masing aja lagi. Kalau mau air bening ya jelas, kalau debit air 20.000 liter kayak punya saya, carilah pompa yang 20.000 liter juga dayanya. Jadi setiap 1 jam satu putaran, satu sirkulasi dari kolam masuk ke chamber pertama filter mekanik, chamber kedua filter biologis, ketiga mekanik lagi untuk mengatur pH air, dan keempat kembali lagi ke sun filter dan akan disirkulasi kembali ke 3 kolam. Jadi kenapa saya membuka 3/4-nya aja untuk setiap titik di pengairan ke kolam, itu dikarenakan pipa SLO yang saya pakai ukuran 2 in belum mampu menyuplai ke kolam filter kalau seandainya saya buka full semua di stop keran ini. Artinya debit air yang masuk ke kolam lebih besar daripada debit air yang masuk ke filter. Karena yang saya pakai cuma pipa 2 in di setiap kolamnya, dan diparalelkan jadi satu masuk ke filter pertama. Maka pelajaran bagi kita semua, kayaknya lebih optimal kalau memakai pipa 3 in atau 3 in setengah untuk pipa SLO nya diparalelkan ke chamber pertama. Jadi kalau untuk pemakaian mesin daya 10.000 liter, maka saya pikir mampu dia bekerja secara maksimal, mengeluarkan air secara full di 7 titik ini. Jadi dengan daya 10.000 liter per jam, saya bagi ke 7 titik pengaliran air ke kolam. Saya buka 3/4-nya aja semua, jadi kemungkinan bisa saya kalkulasikan sendiri ya, sekitar 8.000 liter per jam lah masuknya. Masuk total airnya sekitar 8.000 per jam dari debit air 20.000 liter. Kurang lebihnya berarti memakan waktu sekitar 2,5 jam lah satu kali putaran itu. Jadi setiap 2,5 jam satu kali putaran dari ketiga kolam menuju ke setiap chamber.
Setiap chamber saya hubungkan lewat dua pipa 2 in, dua pipa penghubung ukuran 2 in dari filter pertama masuk ke filter kedua, dari filter kedua masuk ke filter kedua, dia turunnya ke bawah, terus naik lagi masuk lagi ke filter ketiga lewat atas, sama seterusnya. Dan metode yang saya pakai ini alhamdulillah berjalan dengan lancar, tidak ada kendala dengan debit air di pre-filter atau sun tank. Sambil kasih makan dulu. Oh ya, ini pakan udah saya bibis terlebih dahulu. Nanti bagaimana cara bibisnya kita videokan juga. Dan alhamdulillah sampai sekarang kondisi ikan sehat. Dari 3000 bibit yang saya tebar, kematian saya presentasikan masih di angka 2 atau 3%. Mungkin berapa ekor gitu mati. Saya rasa cukup untuk video kali ini. Semoga penjelasan saya tadi bermanfaat. Kalau ada saran dan masukan silahkan di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, klik tombol merah dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kita tetap saling terhubung untuk selalu berbagi video yang bermanfaat untuk kita semua. Sekian dulu video kita untuk kali ini. Tunggu video-video dari kami selanjutnya. Salam satu hobi dari Iwak Semata Farm, Martapura, Kalimantan Selatan.